Kenal ya, aku Miss Kiss. Yang mau ajakin kalian ikutin cerita merangkai kisah indah episode 1 dan 2. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Cerita episode ini dimulai dari Widuri yang datang ke dokter untuk cek kandungannya. Betapa bahagianya Widuri menantikan kehadiran anaknya. Siapa sangka kalau dia bertemu dengan perempuan. Karena mereka yang sama-sama hamil membuat mereka bahagia satu sama lain. Tapi kenapa tatapan perempuan itu seperti mencurigakan gitu ya? Sama dong. Oh ya? Saya juga lagi seneng banget karena barusan dokter bilang kalau usia kandungan saya udah masuk 7 minggu. Ini hasil USG-nya. Kalau ini punya saya, baik saya. Kalau itu congratulations ya, meskipun kita nggak saling kenal, berarti kita sama-sama bentar lagi jadi ibu dong ya. Semoga ya Mbak. Saya duluan ya Mbak, sorry ya Mbak. Iya sorry. Kehadiran Aditya di rumah sakit membuat Widuri senang. Tapi ternyata Widuri malah menemukan Aditya bersama perempuan lain. Perempuan yang bertemu dengannya tadi. Miss Kiss sangat kasihan dengan Widuri. Betapa syoknya melihat suaminya bersama perempuan lain. Tega banget ya M Kiss First. Kamu ada apa sama perempuan? Ada apa? 집에 aku jelasin sama nggak sih nggak jelasin nggak Ya apa jelasin apa? aku mau jelasin ke kamu terserah kamu mau berpikir apa tentang aku ya yang jelas aku sama dia aku akan adil kalian berdua. Aku ini masih shock apa yang aku lihat ini adil apa sih? Adil apapun aku akan memenuhi semua kebutuhan kamu dan dia. Aku penuhi semuanya. Rumah, kendaraan, fasilitas mewah. Wah, Miss Kiss benar-benar terheran-heran dengan kelakuan Aditya dan perempuannya. Kenapa tega banget menyakiti sesama perempuan? Saya janji saya akan tahu diri. Saya nggak akan ganggu ketika waktu Mbak sama Mas Aditya. Saya akan menunggu giliran saya karena saya sadar saya itu cuma istri kedua Mbak. Saya mohon maaf. Nih. Jadi di mata kamu tuh selama ini ternyata aku pikir tuh kita nih cintanya sama-sama setara, sama-sama tulus. Tapi ternyata enggak ya. Jadi kamu tuh lihat perempuan tuh kayak ngeliat apa baju gitu ya. Jadi kalau bosan kamu ganti. Ya nanti kamu hati-hati loh. Kamu hati. Giliran aku yang ngomong. Kamu tuh salah menilai aku. Aku pengen punya keturunan. Ternyata selama ini Aditya melakukan ini demi seorang anak. Benar-benar tega banget dia melakukan itu. Aditya berusaha untuk mengejar Widuri. Tapi tetap saja Widuri memilih untuk pergi. Melihat pertengkaran mereka semua, Rianti menjadi senang. Kenapa tega banget dia? Karena kejadian ini semua, Widuri lebih memilih untuk pergi. Bisa-bisanya ya, Aditya masih keras kepala. Kamu itu masih istri aku. Kamu harus patuhi anak-anakku. Miss Kiss jadi sedih melihat cerita masa lalu Widuri dan Aditya. Pasti ini benar-benar sakit M Kiss First. Dari semua kejadian itu, Widuri tetap harus melanjutkan hidupnya. Apalagi karena dirinya yang sedang hamil. Astaga M Kiss First, Widuri mengalami bahaya sampai-sampai dirinya pendarahan. Ya ampun, Miss Kiss sangat amat sedih. Kebayang bagaimana sakitnya Widuri yang harus disakiti Aditya. Bahkan dia harus kehilangan bayinya. Tolong bayinya Pak. Tolong, anak saya mana? Jangan ngomong gitu. Saya nggak ngerti ini kenapa.
tenang dulu ya. Jawab! Jawab! Ibu yang sabar ya Bu. Kami turut berduka cita. Dan tenang ya Bu ya. Niat Widuri yang ingin mempertemukan bayinya dengan Aditya malah melihat Rianti yang keluar dari rumah untuk melahirkan. Kalau kamu tidak bisa kasih aku anak laki-laki, kamu gagal jadi istriku. Tapi Mama nggak tahu. Mama harus bahagia apa takut sekarang? Aku sudah meninggalkan Widuri. Jangan buat aku cari perempuan lain. Aku butuh anak laki-laki. Itu kenapa aku memilih kamu. Kenapa kamu harus lahir perempuan sih, Nak? Oh, kiss first. Ternyata Aditya hanya ingin anak laki-laki. Dan jika Aditya tahu, Rianti lah yang akan kena imbasnya. Lagi pula, ini karena dirinya yang merebut suami orang. Widuri yang menyaksikan ini semua jadi tidak terima. Sampai-sampai Widuri menukarkan anak mereka. Tuh kan kiss first. Rianti sangat kaget mengetahui anaknya yang meninggal. Apalagi dia sangat takut kalau Aditya mengetahui fakta tentang anaknya. Gak hanya anaknya yang perempuan, tetapi fakta kalau anaknya juga meninggal. Halo, Mas. Oh sayang, maafin aku ya. Tadi aku matiin telepon karena aku ada meeting mendadakan sama klien aku. Tadi pas aku buka teleponnya, banyak miss call dari rumah. Dan katanya aku telepon orang rumah, kamu kontraksi. Bagaimana? Anak kita sehat kan? Anak kita laki-laki, ya kan? Halo sayang. Iya, Mas. Anak kita laki-laki dan dia baik-baik saja. Dari awal aku sudah feeling kalau anak kita itu laki-laki. Iya, Mas. Kamu tuh emang istri yang aku dambakan. Rianti yang berusaha kabur dari Aditya ternyata malah menemukan jalan lain. Dia menemukan anak laki-laki yang tidak memiliki orang tua. Miss Kiss gak nyangka kalau anak laki-laki itu malah membuat Aditya jadi lebih bahagia. Mereka gak tahu aja Kiss first kalau anak kandung mereka ada bersama Widuri. Widuri yang masih memiliki dendam sampai hampir mencelakai anak mereka berdua. Tapi ternyata hati tulus Widuri tidak tega melakukan itu. Ibu, kamu harus ngerasain apa yang saya rasain. Saya ambil kamu. Ya. Anak saya ya. Aditya dan Rianti melanjutkan kebahagiaan mereka bersama Kenzo. Dan Widuri yang melanjutkan kehidupannya dengan Mutiara. Walaupun seperti itu, Widuri masih menyimpan rasa sakitnya setiap melihat Mutiara. Sampai-sampai Widuri bisa berubah menjadi marah. Mutiara, kan ibu udah bilang, kamu dari kecil emang gak berubah ya. Kalau udah selesai langsung pulang, malah main. Maaf Bu, hilang. Pulang sekarang bisa gak? Kan tahu di rumah banyak kerjaan, kamu ngapain sih? Tepat di hari yang sama, Mutiara merayakan ulang tahunnya sama seperti Kenzo. Mereka merayakan dengan keadaan yang berbeda. Mutiara yang penuh kesederhanaan, sedangkan Kenzo yang penuh kemeriahan. Surprise! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
happy Selamat ulang tahun sayang. Astaga, I'm kiss first. Kenapa di hari yang bahagia ini keadaan Widuri malah semakin melemah? Di lain sisi, sebagai hadiah ulang tahunnya, Kenzo meminta untuk sholat berjamaah. Tapi mereka nggak tahu aja kalau Kenzo bukanlah anak kandung Aditya dan Rianti. Ya ampun, I'm kiss first. Miss Kiss gak tega dengan Mutiara. Tangkapan ikannya hanya dinilai rendah, tapi dia lakukan ini untuk ibunya. Miss Kiss semakin terharu melihat Mutiara yang sebegitu pedulinya dengan Widuri. Sebelum kepergian Kenzo dengan Aditya, Kayla datang memberikan kado untuk Kenzo. Tapi mau gak mau, Kayla hanya bisa bertemu dengan Rianti karena Kenzo yang harus segera pergi bersama Aditya. Sesampainya di kampung nelayan, membuat Aditya mengingat kenangannya bersama Widuri. Bahkan tanpa sadar, mereka ada di tempat yang sama. Astaga, I'm kiss first. Keadaan Widuri semakin parah. Mutiara yang menemukan Widuri menjadi khawatir. Kayla yang sudah memberikan kado untuk Kenzo jadi membuat dirinya semangat. Apalagi Rianti yang senang melihat kedekatan mereka. Mutiara yang sudah mengetahui penyakit Widuri membuat dirinya sedih. Miss Kiss jadi ikut sedih melihat mereka. Bahkan Widuri dapat perhatian dari Mutiara, seakan Mutiara adalah anak kandungnya. Kenapa Mutiara baru tahu pas sudah separah ini, Bu? Ibu kenapa jawab? Kan hidup kamu udah capek. Mungkin ibu baik-baik aja kok. Gak usah nangis. Mutiara ini anak ibu sadar kan, Bu? Mutiara berhak tahu segalanya soal ibu, masih ibu menderita. Mutiara nggak tahu sama sekali. Mulai dari sekarang Mutiara nggak mau ibu kerja. Mutiara harus merawat ibu. Sama Mutiara yang kerja. Ibu makanya istirahat. Mutiara nggak mau ibu kenapa-napa. Anak yang depanku ini bukan anak kandung aku, tapi dia bisa seperhatian dan sesayang ini sama aku. Keadaan Widuri yang semakin memburuk membuat Mutiara khawatir. Miss Kiss dibuat semakin sedih. Kejujuran Widuri membuat keadaannya semakin menyedihkan. Kasihan sekali Mutiara. Gue pasti kangen sama kamu. Kera, maaf ya sayang. Mutiara bukan akan doi. Mutiara anak kandung ibu kok. Ibu bohong kan? Mutiara anak ibu kan, Bu? Maaf ya, ibu bohongin kamu selama ini. Ayah kamu ada di Jakarta. Kalau nanti ibu udah gak ada, kamu cari fotonya ada di kasur ibu. Pesan terakhir Widuri bahwa Mutiara harus menemukan orang tua kandungnya. Miss Kiss benar-benar sedih melihat Mutiara yang kehilangan Widuri. Cuaca yang buruk membuat Mutiara teringat Widuri. Widuri yang takut hujan. Sampai membuat Mutiara menemani makam ibunya. Astaga, I'm Kiss first. Mutiara dalam bahaya. Dia jadi teringat tentang janjinya dengan sang ibu. Mutiara yang menemukan foto dari kedua orang tuanya menjadi penasaran M Kiss first. Apalagi rasa sedihnya yang gak berhenti.
Miss Kiss jadi sedih. Karena ajakan Sapta untuk bekerja di Jakarta, Mutiara menyetujuinya. Siapa tahu ini menjadi jalan untuknya biar bisa bertemu dengan orang tua kandungnya. Loh Kiss first, kenapa Mutiara malah dibawa ke tempat yang berbeda? Miss Kiss jadi khawatir dengan Mutiara. Belum apa-apa aja, Mutiara sudah melihat kejadian yang gak diharapin. Selesai dulu tugas kamu. Ya, sebelum kamu selesai tugas kamu gak boleh tinggalin meja ini. Duduk lagi. Tapi saya mau ke toilet dulu, Pak. Sebentar aja, Pak. Apa? Ke toilet? Kamu mau nipu saya? Hah? Saya gak bisa kamu tipu ya. Ayo ikut saya. Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak. Lepasin saya Pak. Lepasin saya Pak. Pak, tolong lepasin saya Pak. Pak, lepasin saya Pak. Tolong Pak. Sebentar ya. Mutiara yang dijebak membuat Mutiara langsung kabur. Gaswat banget lagi. Mutiara kehilangan handphonenya. Miss Kiss jadi deg-degan melihat Mutiara yang bersembunyi di bawah mobil orang. Bagaimana kalau Mutiara ketahuan? Tanpa sepengetahuan Mutiara, mobil itu adalah mobil Kenzo. Mau gak mau, Mutiara masuk ke mobil Kenzo diam-diam. Oh, Kiss first. Mutiara ketahuan sama Kenzo. Makanya Kenzo langsung curiga dengan Mutiara. Aduh. Kamu siapa? Saya tadi... Kamu penjahat kan? Hah? Pengen nyuri mobil saya kamu ya? Enggak. Saya bukan penjahat. Saya juga nggak niatin nyuri mobil emas saya sama sekali. Kamu ikut sama saya. Kita ke kantor polisi sekarang. Mau kemana? Kamu ikut sama saya kantor polisi sekarang juga. Lepasin saya. Ya kantor polisi lah. Maaf ya. Woi! 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 Miss Kiss jadi kasihan dengan Mutiara. Dia harus mengalami ini semua. Di lain sisi, Miss Kiss jadi heran deh sama perempuan itu. Sandra yang baru pulang jadi banyak menuntut adiknya ya. Karena permintaan Sandra, mau gak mau, Kayla harus menggagalkan rencananya dengan Kenzo. And by the way, that's why I need you here right now. Wherever you are, please come home. Karena aku butuh kamu buat siapin surprise party-nya Kenzo. Aku gak mungkin pulang sekarang. Soalnya aku udah ada janji mau lunch bareng Kenzo. Mengetahui itu, Kenzo jadi sedih dan bertanya-tanya. Walaupun Kenzo sedikit terhibur dengan kado yang diberikan oleh Kayla. Aduh, Miss Kiss jadi baper ya. Kepulangan Aditya di rumahnya membuat Rianti sangat senang. Sampai rela tidak pergi kemana-mana. Tapi karena Aditya yang menghindar dari Rianti saat menerima telepon, jadi membuat Rianti curiga. Astaga, Kiss first. Tiba-tiba aja tas Aurel dicopet. Mutiara yang lihat berusaha menolongnya. Emang Kiss first. Miss Kiss sangat terharu dengan kompaknya adik kakak ini. Aurel yang meminta pertolongan sang kakak langsung didatangi. Walaupun tanpa sepengetahuan Aurel yang sudah pergi, Mutiara kembali untuk bertemu dengan Aurel. Sandra memang benar-benar kebangetan banget ya. Dia memperlakukan Kayla seenaknya. Mulai Kayla yang harus mempersiapkan surprise untuk Kenzo. Bahkan Kayla harus membersihkan kopernya. Oh iya, dan by the way, kamu nanti pisahin baju aku sendiri, Jak. Kayla! Oh my god! Kamu bisa hati-hati gak sih jadi orang? Di dalam situ ada kadonya Kenzo loh. Kalau misalkan kadonya Kenzo rusak gara-gara kamu gak hati-hati, I swear to God. Aku beneran gak sengaja. I'm so sorry.
Kayla, let me remind you, okay? Kamu emang saudara aku. Dan aku nganggap kamu kayak adik aku sendiri. Tapi, kamu juga jangan lupa dong. Kamu bisa kayak gini cuma gara-gara papa mama aku baik sama kamu. Rianti yang berusaha untuk ikut pergi bersama dengan Aditya malah ditolak dengan Aditya. Kelakuan Aditya membuat Rianti curiga. Apalagi nih semua membuat dirinya teringat dengan masa lalunya. Awal rumah tangganya bersama Aditya. Tadi aku lihat Mas Aditya pakai parfum. Tapi katanya cuma mau meeting. Apa jangan-jangan ada perempuan lain di luar sana yang mau dia temui? Apa perempuan itu yang tadi nelpon dia? Tapi hubunganku sama Mas Aditya juga dimulai dari situ. Dari senyum diam-diam, lalu berlanjut. Aku tahu rasanya, karena aku pernah jadi wanita lain yang masuk di sela-sela rumah tangga mereka. Sedih kamu. Berarti kamu punya perasaan dong ya? Saya pikir soalnya kamu gak punya perasaan. Kalau kamu punya perasaan, kamu gak bisa ngerasain apa yang saya rasain. Ini suami saya. Wah, seperti kebetulan MK's First. Mutiara yang menyelamatkan Ipah membuat Ipah menawarkan pekerjaan untuk Mutiara. Oh, Rianti jadi khawatir mendengar cerita para teman-temannya tentang kelakuan suaminya. Apalagi ini semua soal kepercayaan mereka kepada suaminya. Sesampainya di rumah, Rianti jadi khawatir dengan kejadian yang baru saja Aurel alami. Tapi MK's First, Miss Kiss tetap terharu melihat kekompakan mereka. Kakak bangga banget tahu sama kamu. Hatinya baik dan tahu cara jelas budi sama orang lain. Ya walaupun orangnya emang agak nyebelin sih, tapi kakak bangga. Mantap. Ih, Kak Kenzo jadi berantakan. Orang tuh ya di mana-mana kalau bangga ya dipeluk. Masa diacak-acakin sih? Oh, jangan marah dong Susunya kakak peluk. Mantap, kamu udah ngelakuin hal yang baik. Bagus. Kenapa pertemuan Mutiara dengan Rianti seperti berbeda gitu ya? Miss Kiss jadi bingung dengan sikap Rianti. Ya ampun, Nunu kebangetan. Karena ulahnya yang mengerjai Mutiara, membuat Mutiara dimarahi oleh Rianti. Ini Bu, masa dia disuruh nuangin minyak di wajan malah ditumpahin sama dia? Kepala sama dia. Gimana sih Bu ini Bu? Ih, kamu nih baru kerja udah nyari masalah ya? Ya ampun, Miss Kiss jadi terharu deh melihat kedekatan Kenzo dan Aurel bersama Ipah. Seperti bersama anak sendiri ya. Apalagi Ipah memberikan kado untuk Kenzo. Makasih ya, Bi. Sama-sama Aden. Semoga hadiah kecil dari Bibi ini selalu mengingatkan Aden sama Allah ya. Ya Den? Bibi tenang aja. Pokoknya setiap kali Kenzo selesai sholat, Kenzo pasti bakal selalu berzikir pakai tasbih dari Bipa. Dan makasih ya, Bipa gak pernah bosan buat ngingetin Kenzo ingat sama Allah. Miss Kiss jadi sedih melihat Mutiara yang merindukan Widuri. Mutiara yang masuk ke kamar Kenzo malah membuat Kenzo marah. Kamu siapa? Kok sembarangan masuk ke dalam kamar saya? Saya ART baru, Mas. Kamu gak tahu saya lagi mandi ya? Hah? Mas, saya minta maaf banget. Saya benar-benar nggak tahu. Saya tadi soalnya ngetok, tapi nggak ada yang jawab. Saya kira nggak ada orang di kamar, Mas. Saya gak denger apa-apa dari tadi. Oh, iya Mas. Maaf ya. Ya lain kali jangan diulangin dong.
Ketok dulu pintunya baru masuk ke dalam kamar. Iya mas, siap mas. Saya salah. Saya minta maaf ya. Tadi nggak permisi dulu. Ya udah. Iya mas. Dan pas sekali kiss first, Mutiara jadi bertemu dengan Aurel. Apalagi karena Aurel yang berterima kasih kepada Mutiara. Gini loh. Dari tadi tuh harusnya ngetok pintu dulu baru masuk ke dalam kamar. Kan kalau kayak tadi nggak ada etika sama sekali. Bisa kerja apa enggak sih orang itu? Ya? Kalau kayak gini kan sama-sama enak. Harus ada permission dari yang punya kamar. Aurel? Loh, kok aku dimarahin sih Kak Kenzo? Emang sejak kapan aku masuk ke kamar Kak Kenzo tanpa ketuk pintu? Astaga, Kenzo masih aja marah-marah. Padahal dia nggak tahu aja kalau yang masuk ke kamarnya adalah Aurel. Kiss first. Rianti dibuat marah oleh Mutiara. Apalagi karena dirinya yang memikirkan janji kepada ibunya. Untung aja Mutiara masih bisa memiliki foto itu. Ya bu, saya... Ngapain sih kamu? Saya tadi... Fotonya sangat berharga buat kamu. Iya Pak, makasih banyak ya Pak. Ini emang amanah dari ibu saya. Di lain sisi, Kenzo mendapatkan surprise sesuai yang direncanakan oleh Sandra. Bahkan mereka merayakannya bersama Kayla juga. Siapa sangka kiss first kalau Sandra memberikan kado jam sama seperti Kayla. Suka? Bagus ya, Mi. Yay, I'm glad you like it. Sini aku bantuin. Nah, aku tahu kamu tuh butuh banget jam baru karena kamu kan bentar lagi mau kerja di kantor papa kamu. So, kamu nggak boleh pakai jam basic kayak gini. Itu terlalu basic. Kamu butuh something to elevate the look. Nih, try this one. Yang ini pasti bakal lebih cocok di kamu deh. Timeless, terus dia juga classy. Pokoknya ini cocok sama kamu. Fits your style. Ya ampun, demi memperhatikan perasaan Kayla, Kenzo lebih memilih kado pemberian dari Kayla. Tapi mereka nggak tahu aja kalau Sandra mendengar semuanya. Jam tangan dari aku gak ada apa-apanya Kenzo daripada sama yang dikasih Cassandra. Kayla, ini bukan soal jam tangan mana yang bagus dan mana yang enggak. Tapi dari siapa yang ngasih jam tangan ini, Kak? Lagian juga aku sukanya dari kamu, kok. Lebih keren. Yang ini kayaknya kurang keren deh. Aku gak suka. Serius, Kai. Makasih ya. Aku janji aku bakal selalu pakai jam tangan ini apapun yang terjadi. Oke? Miss Kiss heran banget Sandra semarah itu dengan Kayla. Bahkan Sandra memaksa Kayla biar Kenzo memakai kado pemberiannya, bukan dari Kayla. Save your words, please. Aku nggak mau tahu ya, Ken. Aku mau lihat Kenzo pakai jam tangan dari aku. Bahkan kamu berharap apa sama dia? Kamu berharap dia mau sama kamu? Do you wanna know the truth? The truth is, you are nothing but a cheap wannabe. Kepulangan Aditya semakin membuat Rianti curiga.
Apalagi Rianti menemukan kuku palsu di baju Aditya. Miskis sampai terheran-heran. Ini semua membuat Rianti semakin marah. Rianti sangat takut kalau kejadiannya akan terulang. Selama ini aku berusaha buat percaya sama kamu, Mas. Kalau kamu gak mungkin macam-macam di luar sana. Apalagi setelah semua yang aku lakuin buat kamu. Tapi apa yang aku temuin malam ini benar-benar bikin aku hancur. Ada tangan wanita lain yang menyentuh suamiku. Dan ini bukan sekedar ketakutan. Kamu pasti udah ngelakuin banyak hal sama perempuan itu. Aku berhasil merebut Mas Aditya dari hidupnya Widuri. Tapi gimana kalau sampai ada perempuan lain yang akhirnya benar-benar berhasil merebut Mas Aditya dari hidup aku? Enggak. Miskis sampai heran. Mutiara yang peduli kepada Rianti malah membuat dirinya marah. Kenzo yang sudah kembali ke meja malah membuat dirinya curiga dengan Kayla yang bersedih. Tapi mau gimana pun, Kayla harus berbohong. Demi menuruti kata Sandra. Miskis jadi gak tega dengan Kayla. Semakin kesini, Rianti semakin curiga dengan Aditya. Aditya yang terus-terusan menghindar setiap mengangkat teleponnya. Rianti tetap berusaha untuk mencari tahu soal Aditya. Kecurigaan Rianti membuat Aditya marah. Sampai-sampai Rianti harus memohon kepada Aditya. Ya walaupun tetap aja Aditya masih marah. Mas, tolong dengerin aku dulu. Aku gak maksud kayak gitu. Mas, kalau emang aku salah, aku minta maaf sama kamu. Aku tuh cuma perhatian aja sama kamu, Mas. Cuma gak boleh seorang istri itu perhatian sama suaminya. Aku mau jangan marah sama aku, Mas. Perhatian! Selama ini kemana peduli kamu? Masalah kantor aku. Hah? Mana peduli? Kenapa kamu menanyakan seperti ini? Atau jangan-jangan kamu curiga aku punya perempuan lain? Iya. Jawab! Atau jangan-jangan kamu tuh takut ya? Khawatir kalau aku akan meninggalkan kamu. Seperti aku meninggalkan istri pertama aku ke kamu. Sekarang berdiri. Berdiri. Cepat! Bangun. Bangun. Dengar baik-baik. Jangan membuat aku kesal. Dan kamu tahu sendiri kan, aku selama ini sudah mengorbankan semuanya untuk membahagiakan kamu dan bersama kamu. Jawab! Iya, Mas. Aku minta maaf. Rianti yang menyadari kehadiran Mutiara semakin membuat dia marah. Miskis jadi sedih melihat Aurel yang menguatkan Rianti. Apalagi Mutiara yang melihat itu membuat dirinya merindukan Widuri. Nah, buat MKisverse yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miskis.